Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di pembelajaran jarak jauh, mata pelajaran administrasi sistem jaringan. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang metode keamanan jaringan. Untuk ruang lingkup yang nantinya akan kita bahas diantaranya adalah elemen keamanan jaringan, kemudian ada sumber lubang keamanan, jenis keamanan, metode keamanan jaringan, dan yang terakhir adalah kategori keamanan jaringan. Yang namanya elemen keamanan jaringan secara mendasar itu terdapat dua elemen utama. Di antaranya yang pertama adalah tembok pengamanan, di mana secara fisik maupun maya itu sebagai cara untuk memberikan proteksi atau perlindungan pada jaringan tersebut. Kemudian yang kedua ada rencana pengamanan, yaitu merupakan suatu rancangan yang nantinya akan diimplementasikan untuk melindungi jaringan agar terhindar dari berbagai ancaman jaringan. Nah, meski sebuah sistem informasi itu sudah dirancang memiliki perangkat pengamanan, dalam operasi, masalah keamanan itu harus selalu kita monitoring. Nah, hal ini itu disebabkan ada beberapa faktor yang menjadi penyebabnya. Yang pertama, itu selalu ditemukannya lubang keamanan yang baru. Seperti halnya Windows milik Microsoft itu selalu ditemukan lubang keamanan baru oleh para hacker. Kemudian ada juga penyebabnya kesalahan konfigurasi. Nah, misalnya mode permission atau kepemilikan itu dari berkas yang menyimpan password secara tidak sengaja itu diubah sehingga dapat diubah oleh orang-orang yang tidak berhak. Jadi sistemnya tidak sengaja di situ bisa melakukan akses administrator atau akses root. Jadi siapapun bisa mengaksesnya. Kemudian ada penambahan perangkat baru, entah itu dari segi hardware maupun softwarenya, yang menyebabkan menurunnya tingkat security dan berubahnya metode pengoperasian sistem. Kenapa? Karena sebuah sistem tetap membutuhkan seorang administrator. Dan seorang administrator di situ pasti juga membutuhkan penyesuaian jika sistemnya diubah ataupun diganti dengan yang baru. Nah, dari penyebab tadi itu ada yang namanya sumber lubang keamanan atau security hole. Nah, yang namanya sumber lubang keamanan itu bisa dilihat dari apa saja. Yang pertama yaitu salah mendesain atau design flaw. Nah, lubang keamanan ini itu umumnya jarang terjadi. Akan tetapi, apabila terjadi itu sangat sulit untuk diperbaiki. Akibat desain yang salah, itu maka biarpun dia diimplementasikan dengan baik, kelemahannya dari sistem itu juga akan tetap ada. Sebagai contoh, lemahnya desain algoritma enkripsi ROT13 atau Caesar Cipher. Nah, di sini menggunakan kriptografi ya, di mana karakter digeser hanya 13 huruf atau bahkan 3 huruf saja. Nah, meskipun diimplementasikan dengan programming yang sangat teliti, itu siapapun yang mengetahui algoritmanya dapat memecahkan enkripsi tersebut. Atau mudahnya ya gampang memodifikasi enkripsi password yang dimasukkan di situ oleh para hacker ya. Kesalahan kedua yaitu kesalahan desain untuk sequential numbering atau urutan nomor dari paket TCP/IP. Nah, kesalahan ini itu dapat dieksploitasi sehingga timbul masalah yang dikenal dengan nama IP spoofing. Nah, kita sudah bahas IP spoofing di pertemuan sebelumnya. Yaitu di situ IP-nya dipalsukan, seolah-olah menjadi host lain dengan membuat paket palsu setelah mengamati urutan paket dari host yang hendak diserangnya. Itu sumber lubang yang pertama. Yang kedua, sumber lubang keamanan yang kedua ada implementasinya kurang baik. Nah, lubang keamanan itu sering terjadi. Banyak program yang diimplementasikan itu secara terburu-buru sehingga kurang cermat dalam pengkodeannya. Akibat tidak adanya cek ataupun testing implementasi suatu program yang baru dibuat. Contohnya, tidak memperhatikan batas dari sebuah array dalam coding
dan tidak dicek sehingga terjadi yang disebut out of bound array atau buffer overflow yang dapat dieksploitasi, misalnya overwrite ke variabel berikutnya. Nah, ini bahasa-bahasa pemrograman coding ya. Nah, itu contoh dari implementasinya kurang baik. Yang ketiga itu adalah salah konfigurasi. Nah, meskipun program itu sudah diimplementasikan dengan baik, juga masih dapat terjadi lubang keamanan karena salah konfigurasi. Sebagai contoh, berkas yang semestinya itu tidak dapat diubah oleh pemakai secara tidak sengaja menjadi writable. Atau misalkan di sini ya hak akses sistem. Apabila berkas tersebut itu merupakan berkas yang penting, seperti berkas yang digunakan untuk menyimpan password, maka efeknya menjadi lubang keamanan. Jadi istilahnya ya passwordnya akhirnya bisa diakses oleh user biasa, padahal itu kan sangat penting. Dan juga kadangkala sebuah komputer dijual itu dengan konfigurasinya yang sangat lemah, sehingga mudah ditebak atau bahkan diobrak-abrik atau bahkan sistem keamanannya dapat dibobol dengan mudah. Nah, itu sumber keamanan lubangnya atau sumber lubang keamanan yang ketiga, itu salah konfigurasi. Selanjutnya jenis-jenis keamanan jaringan itu dibagi menjadi 4. Yang pertama autentikasi, yang kedua ada enkripsi, yang ketiga ada VPN, dan yang keempat ada DMZ. Autentikasi itu merupakan proses pengenalan peralatan, sistem operasi, aplikasi, dan identitas user yang terhubung dengan jaringan komputer. Sedangkan enkripsi itu merupakan kerahasiaan data, atau istilahnya enkripsi ya, merupakan teknik pengkodean data yang digunakan untuk menjaga keamanan data. Kalau kalian mencoba misalkan sudah belajar coding, bahasa pemrograman, ketika kalian ingin mengamankan coding kalian, nah nanti ada cara di mana codingan kalian itu dienkripsi supaya ketika dibuka oleh orang lain, kodenya itu tidak bisa dibaca ataupun bahkan bisa dijiplak oleh orang lain karena sudah kalian enkripsi atau dibuat dengan pesan yang tidak mudah dibaca oleh user yang lainnya. Kemudian jenis keamanan jaringan yang ketiga ada VPN atau Virtual Private Network. Itu merupakan jaringan komunikasi lokal yang dapat terhubung melalui media jaringan. Nah, fungsi dari VPN tersendiri itu untuk memperoleh komunikasi yang aman melalui internet. Sudah paham pasti ya penggunaan VPN di situ. Dan yang keempat ada DMZ, Demilitarized Zone. Ini merupakan sebuah subnetwork yang berdiri secara terpisah dari subnetwork internalnya yang berfungsi untuk melindungi sistem internal dari serangan hacker. DMZ ini akan memberikan keamanan akses terhadap orang lain yang terhubung ke jaringan internet tersebut. Selanjutnya, dalam merencanakan suatu sistem keamanan jaringan itu terdapat beberapa metode yang dapat ditetapkan. Di antaranya adalah pertama, pembatasan akses pada suatu jaringan. Nah, di sini beberapa konsep dalam pembatasan akses jaringan itu bisa kita lakukan dengan cara internal password authentication, di mana password lokal untuk login ke sistem itu harus merupakan password yang baik serta dijaga dengan baik. Kemudian ada server based password authentication. Dan yang ketiga ada server based token authentication. Di sini itu menggunakan metode authentication system yang lebih ketat, yaitu dengan menggunakan token, ya. Sehingga untuk akses tertentu hanya bisa dilakukan oleh login tertentu dengan menggunakan token khusus. Dan yang keempat ada firewall dan routing control. Dan yang kedua menggunakan metode dan mekanisme tertentu. Nah, dengan adanya pemantauan yang teratur, maka penggunaan sistem oleh yang tidak berhak dapat dihindari atau cepat diketahui. Bila hal-hal yang mencurigakan terjadi, maka perlu dijaga kemungkinan adanya intruder atau penyusup.
Nah, beberapa metode dan mekanisme untuk mendeteksi aktivitas tidak normal itu ada sebagai berikut. Metodenya diantaranya menggunakan enkripsi, ada kriptografi, enkripsi dekripsi, kemudian ada digital signature, dan juga algoritma checksum atau istilahnya hash. Nah, di situ sudah ada beberapa keterangannya, bisa dibaca semuanya. Nah, selanjutnya ada kategori sistem keamanan. Nah, kategori di sini diantaranya yang pertama ada keamanan fisik, yaitu suatu keamanan yang meliputi seluruh sistem beserta peralatan, ada periferal dan juga media yang digunakan. Nah, biasanya seorang penyerang itu akan melakukan wiretapping atau proses pengawasan dan penyadapan untuk mendapatkan password agar bisa memiliki aksesnya. Nah, dan kedua, kategori sistem keamanannya ada keamanan data dan media. Nah, pada keamanan ini, penyerang itu akan memanfaatkan kelemahan yang ada pada software yang digunakan untuk mengolah data. Nah, cara lainnya itu adalah dengan memasang backdoor atau Trojan horse pada sistem targetnya. Nah, di sini memasang virus ya, untuk menyerang software pengolah datanya. Nah, kategori sistem keamanan yang ketiga, yaitu ada keamanan dari pihak luar, yaitu memanfaatkan faktor kelemahan atau kecerobohan dari orang berpengaruh. Itu merupakan salah satu tindakan yang diambil oleh para hacker maupun cracker untuk dapat masuk pada sistem yang menjadi targetnya. Dan kategori sistem keamanan yang keempat itu adalah keamanan dalam operasi. Itu merupakan salah satu prosedur untuk mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan sistem keamanan pasca serangan. Nah, dengan demikian, sistem tersebut itu dapat berjalan dengan baik atau menjadi normal kembali. Nah, itu adalah beberapa kategori sistem keamanan yang ada pada network administrator. Oke, sampai di sini dulu untuk materi pada pertemuan kali ini. Jika ada pertanyaan, silahkan bisa lihat dan review kembali video ini. Dan jangan lupa silahkan untuk bisa download materi lengkapnya pada link yang sudah saya siapkan di deskripsi video ini. Terima kasih, semoga bermanfaat dan menambah wawasan semuanya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.